Kopi Luwak Hitam Baru. Menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar oleh korban? Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Kejutan menjelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU kembali mengubah peta koalisi parpol. Bak Kereta Ekspres, Partai Nasdem dan Anies Baswedan secara kilat meminang Muhaimin Iskandar untuk menjadi pendamping Anies. Akibatnya, Partai Demokrat mencabut dukungan untuk Anies dan keluar dari koalisi perubahan. Sedangkan Prabowo menolak meratapi kepergian PKB dari koalisi yang sudah dibentuk bersama Gerindra sejak 13 Agustus 2022 silam. Sejak awal pula, Partai Demokrat telah mengingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan fait accompli atau dalam tanda kutip memaksa Partai Demokrat untuk menerima sebuah keputusan. Lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya. Diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Ya. Oke. Oke. Merdeka! Merdeka! Keputusan Surya Paloh memilih Caimin sebagai pendamping Anies tak lepas dari upaya menutupi kelemahan elektoral Anies di wilayah Jawa Timur. Pasalnya, sebelum ada Caimin, Nasdem sudah memunculkan nama Hovifah dan Yeni Wahid yang merupakan representatif pemilih NU dan Jawa Timur. Meski begitu, sosok Muhaimin Iskandar dinilai pengamat politik masih memiliki PR yang besar di wilayah basis suaranya sendiri. Nah, Jawa Timur ini memang PKB dukungan politiknya besar. Tapi ada satu hal yang menjadi tugas dan PR dari Caimin sebetulnya, yaitu adalah bagaimana merangkul suara dari Gusdurian kultural. Dan ini cukup besar. Nah, selama kemudian Caimin tidak bisa melakukan rekonsiliasi dan kemudian membangun komunikasi dengan keluarga Gus Dur, maka kemudian sebagai figur dia tidak akan mendapatkan dukungan elektoral yang kuat di Jawa Timur yang basis NU. Nah, ini menjadi suatu PR tersendiri dalam jangka waktu yang tidak panjang seperti sekarang. Selain harus merangkul suara pengikut Gus Durian di Jawa Timur, Caimin juga kini diperhadapkan dengan penolakan Ketua PBNU Yahya Holil Stakuf yang meminta agar tidak ada yang membawa-bawa dan main klaim dukungan Kiai NU dalam urusan pencapresan. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa Kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon, yaitu domain partai politik. Silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Perjodohan kilat Anies Caimin kini menghadapi tantangan baru. Kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI 11 tahun lalu kembali dibuka KPK. Kamis 7 September, Caimin memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi.
Sebelumnya, pada Selasa lalu, Caimin pun batal memberi kata sambutan dalam acara MTQ Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Aroma intimidasi dirasakan Caimin. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Melihat sederet tantangan ini, akankah perjodohan Anies Imin akan sampai ke hari pendaftaran di KPU? Saya sudah bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Nasdem, paling tidak diusung oleh Nasdem, dan PKB, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mas Anies, Caimin, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih diundang. Saya alhamdulillah banget Caimin. Ini adalah wawancara pertama setelah Caimin keluar dari pemeriksaan di KPK. Ini langsung dari sana ke sini nih. Langsung dari, betul, ini hari Kamis tanggal 7 September. Mas Anies sudah duluan tadi nunggu. Ya, karena kita nggak tahu jam berapa keluarnya kan. Betul. Jangan-jangan nggak keluar. Keluar lah. Oh, jangan sampai. Jangan sampai. Terima kasih, alhamdulillah Caimin, keluar juga Caimin. Ya. Ya memang saya kan diundang cuma sebagai saksi, di mana saya bersedia dengan sangat terbuka dan membantu KPK menuntaskan semua yang ada kaitannya dengan kementerian ketika saya pimpin. Deg-degan nggak, Cak, sebelum ke sana? Biasa aja sih, karena sebetulnya KPK ini kan undang-undangnya saya yang buat. Jadi waktu reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 45, salah satu poin kita mengganti sistem Orde Baru yang korup itu harus ada satu kelembagaan extraordinary yang kemudian menjadi kekuatan efektif mengambil harta kekayaan yang hilang, menghambat terjadinya korupsi. Merebut harta yang hilang kayaknya gagal ya. Akhirnya berusaha KPK bekerja keras untuk menghambat terjadinya korupsi di tanah air kita. Cak, sorry, maaf, aku klarifikasi dulu ya, Cak ya. Cak, ini beda kasus ya, jadi ada 2 kan. Dulu kan sempat ada juga yang waktu Cak Imin jadi Menteri Menaker di eranya Pak SBY. Ini kasus yang kedua, yaitu proteksi tenaga kerja ya, Cak ya. Baru ini. Baru, karena waktu itu ini pengembangan penggeledahan tanggal 18 Agustus kalau nggak salah waktu itu. Berarti agak banyak kasus, Cak. 2 kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya. Tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu dimunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar, setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, isu 5 tahunan itu selalu muncul beberapa peristiwa-peristiwa itu. Saya juga surprise, saya tidak menyangka tiba-tiba ada kasus baru ini yang notabene saya hampir sama sekali lupa, mengingat-ingat pun agak susah. Itu kira-kira berapa tahun ya? 11 atau 12 tahun? 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu yang tidak mudah buat saya mengingat-ingat peristiwa apa kira-kira itu. Akhirnya tadi berhasil, agak lama dikit karena saya harus dipandu untuk mengeksplor apa yang terjadi sesungguhnya. Caimin, ini saya mau klarifikasi lagi Caimin. Sebenarnya Caimin udah dapat surat panggilan dari KPK itu tanggal berapa, Cak? Saya dipanggil itu Jumat malam sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi. Itu surat pertama panggilan sebagai saksi ya, Cak ya? Saya sudah di Surabaya, dikabarin di rumah ada surat dari KPK. Kaget saya. Loh, apa suratnya? Nggak ada yang berani buka kan? Ya saya tetap deklarasi tanggal Sabtu itu, Jumat malam Sabtu itu. Baru saya bisa buka lagi hari Minggunya, saya baru bisa buka.
Padahal saya Senin dijadwalkan acara yang sudah lama kita siapkan sehingga ditunda. Saya minta penundaan jadwal saya hari ini, akhirnya ketemu waktu yang tepat buat saya dan KPK. Oke. Mengeksplor dan alhamdulillah saya sudah membantu menjelaskan semuanya detail dari rangkaian awal ketika kepres untuk penanggulangan masalah TKI itu muncul, lalu muncul program ini. Dan akhirnya alhamdulillah insya Allah sih clear semua proses itu. Ada yang salah, ada yang benar, saya nggak tahu, nanti KPK yang menentukan. 5 jam tadi diperiksa ya Cak, sebagai saksi ya. Betul. Itu termasuk singkat atau lama buat Cak Imin? Ya dipotong sholat, makan siang, kemudian ngisi biografi sebetulnya ya. Biografinya ada bakal calon wakil presiden? Ya biografi biasa lah, panjang lebar gitu. Oke, akan ada Cak Imin instingnya apa? Akan ada panggilan lagi nggak? Saya kira udah clear, saya kira semuanya udah jelas sih, amat sangat jelas. Saya mulai dari dipandu peristiwanya saya sampai terjadi peristiwanya, akhirnya insya Allah clear. Karena Cak Imin ada 3 tersangka ya Cak ya, pengembangan dari pemeriksaan para tersangka. Nah saya agak lama itu diperiksa untuk 3 tersangka, jadi agak lama. Iya, karena ada dirjen penempatan TKI kalau nggak salah, lalu ada stafnya dan kemudian ada seorang pengusaha untuk proteksi tenaga kerja Indonesia di situ di zaman Cak Imin. Cak Imin merasa ini semua akan clear, tidak akan ada panggilan lain? Saya merasa clear karena memang itu saya tidak bisa jelaskan detail karena itu kewenangan KPK ya, tapi sebetulnya semuanya amat sangat jelas terang benderang. Jadi kalau begitu, kalau ini sampai ada kasus korupsi karena alat-alat proteksi untuk atau pengadaan barang untuk TKI itu tidak berfungsi, menurut Cak Imin salahnya di mana? Ini mengulangi pertanyaan di KPK lagi nih. Tadi juga ditanya seperti itu. Jawabannya Cak Imin apa? Ya itu, saya nggak bisa ngomong ya. Ini soal hasil pemeriksaan BPK yang mestinya ada kekurangan pembayaran. Nah, nampaknya proses pengembalian lah kira-kira gitu. Aduh, nggak tahu melanggar nggak saya ngomong substansi begini. Substansinya biar KPK yang jelas. Saya kira saya tidak masuk lah. Saya tidak punya kewenangan untuk masuk substansi ya, nanti jadi kontroversi. Tolong kru Rosi ini tadi diedit aja karena ini off the record. Oke, nggak usah dijawab kalau begitu. Substansinya itu sangat menjadi kewenangan KPK. It's okay. Nah, saya itu gini, konteksnya kenapa saya nanya ini, apalagi fresh from the oven dari KPK. Cak Imin terima kasih bisa datang di Rosi bersama Mas Anies karena beberapa minggu yang lalu kami itu beberapa diundang makan pagi oleh Mas Anies. Terus Mas Anies tuh bilang, saya akan cari calon wakil presiden itu kriterianya 0. 5 tambah 0. Sekarang 0. Jadi yang paling utama yaitu berani. Berani kenapa? Berani karena nggak berkasus. Dipilihnya Cak Imin. Sama keluarga aja berkasus. Bukan berkasus. Keluarga kami ini dari takdirnya memang begitu. Kalau Rosi, mungkin Rosi belum lahir kali ya. Bagaimana kakek buyut saya, Mbah Bisri Sansuri dengan kakek buyut saya yang jalur nenek, Mbah Wahab Hasbullah, dua-duanya pendiri NU, berantemnya di publik habis-habisan. Oh, maksudnya Cak Imin dari dulu? Dari dulu. Berantem keras soal apakah sah masuk DPR GR atau itu melanggar hukum. Karena DPR GR bukan hasil pemilu. Sampai tidak nyapa. Sampai berantem keras, sampai akhirnya terjadi rekonsiliasi. Bagaimana caranya agar keputusan NU masuk DPR GR atau tidak itu sah secara hukum agama. Karena DPR GR adalah tidak sah, bukan hasil pemilu. Mbak Bisri, kakek saya langsung, beliau ini tidak sah secara fikih Islam karena bukan hasil pemilu. Tapi Mbak Wahab bilang, kalau nggak masuk, ini diisi orang lain. Apa nggak semakin aja? Tapi saya kasih tahu dulu. Tapi akhirnya setelah hampir jotaan lah bahasa Jawa itu berantem, Mbak Wahab ngundang makan, dikasih makanan yang enak-enak gitu oleh Mbak Wahab supaya Mbak Bisri nggak keras gitu. Masak yang paling disukai Mbak Bisri, setelah sedang makan enaknya, Mbak Bisri sadar ini sogoan ini. Mbak Bisri bilang,
dalam hal makanan enak ini saya terima kasih, tapi prinsip saya tidak mau masuk DPR GR. Ya, itu contoh bagaimana kerasnya. Begitu juga Gus Dur dengan pamannya Pak Yusuf Hashim. Waduh, saya terlibat kalau ini. Saya nggak tahu urusan sebagai ponakan, yang belain paman lah. Gus Dur melawan pamannya, tapi itu perbedaan politik, perbedaan cara pandang. Sekarang ponakan lawan pamannya juga. Sebetulnya sekarang nggak ada, Gus Dur udah almarhum, nggak ada yang namanya dinamika itu. Makanya di Denanyar Jombang tempat saya lahir, dialektika berdebat itu bagian dari olahraga keluarga kita. Gitu kira-kira begitu. Itulah olahraga keluarga kita. Karena begitu punya Lili Wahid meninggal, saya bilang punya Lili Wahid lah yang mendewasakan adanya Gus Dur. Punya Lili Wahid lah. Karena punya Lili Wahid termasuk orang yang selalu keras terhadap saya, marah terus kepada saya. Tapi begitu beliau saya bilang, saya kuat tabah seperti ini dididik oleh punya Lili Wahid, dan punya Lili Wahid yang mendewasakan saya menjadi orang yang mandiri. Ya, Cak, oke. Biasa. Cak Imin yang mengatakan biasa itu dalam keluarga. Saya tuh mau tanya Mas Anies, karena Mas Anies itu kan dengan lantang mengatakan calon wakil presiden itu harus kriterianya itu ada 0, berani karena nggak berkasus. Yakin sama Cak Imin, kasusnya banyak banget. Gini, kan waktu itu saya bilang, ketemu aja pada nggak berani, benar nggak Ros? Iya, foto aja nggak berani kan waktu itu. Foto nggak berani, ketemu nggak berani, nggak memungkinkan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ngobrol soal pencalonan, kerja bersama, kalau ketemu aja nggak mungkin. Jadi saya sih sederhana, kalau orang tidak berani, ya berarti memang dia punya masalah. Tapi kalau dia berani, ya berarti nggak ada masalah. Oh, oke. Sederhana sekali. Jadi saya bilang kalau Cak Imin itu berani melangkah bersama, ini artinya ya beliau yakin ada masalah. Oh, bagi Mas Anies berani karena tidak ada masalah, karena tidak bermasalah. Iya, jadi kalau enggak pasti akan repot. Bukan gini, bermasalah tapi tetap berani. Orang yang enggak di Republik ini begitu hari ini, di mana semuanya bisa terang benderang nih. Saya tidak perlu ngomong bermasalah atau tidak bermasalah, itu tergantung orang melihat, gitu lah. Apakah Rossi bermasalah atau tidak, itu belum tentu bermasalah atau tidak, tergantung dari mana saya melihat. Jadi politik itu persepsi, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan sebagai politisi, sebagai pejabat publik, sebagai pemimpin yang punya tanggung jawab, yang punya agenda. Ya. Saya kira itulah yang menjadi saya harus berjuang terus. Cak Imin, saya mau ini ya, kan setelah Cak Imin wawancara terus kemudian kan Mbak Alisa Wahid, Mbak Yeni juga langsung menyerukan gitu. Atau mungkin udah deh, nggak apa-apa Cak Imin sukses membawa besar PKB, itu harus diakui loh. Ketua umum terlama sejak reformasi. Sekarang ya udah PKB jalan aja dengan seluruh kampanyenya tanpa membawa atribut Gus Dur. Karena itu hanya itu, sesimpel itu permintaan Alisa Wahid. Saya setuju. Kita tidak pernah membawa atribut Gus Dur. Rossi lah yang mengangkat Yeni membawa atribut Gus Dur buat PKB. Karena sebetulnya kita sudah berjalan, tidak ada lagi. Gus Dur bagi kami ini dewa, Gus Dur bagi kami wali, Gus Dur bagi kami inspirasi. Tapi kami tidak pernah membawa-bawa Gus Dur dalam kampanye kami. Kami juga tidak membawa-bawa Gus Dur dalam orang melihat PKB. Itu fair enough lah, karena itu permintaan Mbak Alisa Wahid. Pasti, silakan dengan jalan setuju PKB. sekali. Saya rasa itu sudah bisa. Sekarang buktikan saya bawa Gus Dur, di mana gambar ada Gus Dur? Nggak ada. Itu pun sejak pemilu 2004 loh. Setiap ada gambar Gus Dur diturunkan nama Yeni. Tapi sampai sekarang kita nggak pakai lagi. Mas Anies, kalau kok kasus-kasus gini buat Mas Anies, Cak Imin ini liabilities nggak? Gini, ketika kita bicara kasus, ada perkara, ada persepsi. Oke? Dan saya ngalamin juga nih, Ros, selama 2 tahun lebih tuh, bagaimana ada sebuah penciptaan persepsi terkait dengan Formula E. Terus menerus. Saya merasakan tuh, ketika kemudian saya jalanin ini dengan yakin, makanya nggak ada masalah. Tapi penciptaan persepsi atas itu, bahkan sampai ada survei
menanyakan, percayakah Anda soal kasus Formula E? Sebuah lembaga survei kredibel itu menanyakan publik itu. Ya. Percaya apa tidak? Jadi kita gunakan apa yang dikerjakan sama penegak hukum. Ya. Penegak Mas Adi hukum sering pasti akan mengatakan bedakan antara apa yang menjadi fakta atau apa yang menjadi persepsi publik. Ya. Cuman Cak Imin, aku mau komentar dikit. Cak Imin berubah loh. Apa itu? Iya, lebih sekarang tuh lebih, dan sekarang lebih tertata gitu loh. Ya, ini baru seminggu kumpul Mas Anies. Kalau 2 bulan lebih rapi lagi. Iya, kayaknya ini nggak Cak Imin nih kayaknya nih. Ya, tapi juga Cak Imin ini, Gus Imin ini bawa kejenakaan. Iya. Iya. Beda. Ini kayak aku nggak kenal, kayaknya bukan Cak Imin nih. Sebetulnya kalau di DPR pasti pakai jas, cuman kalau talk show baru bersama pasangan saja ini pakai jas ini ya. Kayaknya langsung jadi beda Cak Imin ini. Langsung ada ini aura Anies Baswedannya banyak. Amin. Ini namanya jodoh lah. Saling ngisi. Saling mengisi. Perjodohan kilat Anies Baswedan dan Cak Imin karena kehebatan Surya Paloh atau Jokowi yang sering disebut Pak Lurah. Kami kembali sesaat lagi.